Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Setio Widodo dari Brilliant Indonesia. Jadi kawan-kawan, saya punya usaha, yaitu saya kasih nama Brilliant Indonesia sebagai bentuk doa saya untuk Indonesia yang selalu jaya. Jadi ini hari Jumat, sehabis Jumatan, mungkin ada yang mengantuk dan sebagainya, tapi kalau saya tetap semangat dengan didukung oleh segelas kopi Nur dari Kerinci. Nah kawan-kawan, saya akan membahas sesuatu yang sebenarnya sudah pernah saya tulis di buku saya, yaitu ini buku saya nih, Membangkitkan Raksasa Juara Dalam Diri. Saya ada punya buku 3. Ini sudah di ini juga Smart Learning Technology atau Smart Parenting Technology. Ini sesuatu yang sebenarnya sudah lama saya bahas. Saya tergelitik dengan ucapan beberapa orang yang mengatakan bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan. Ya. Sebenarnya secara kalimat betul sekali itu. Sekolah tidak menjamin kesuksesan. Tetapi yang sering saya saksikan adalah dari banyak pembicara yang mengatakan itu. Jadi kemudian mereka seolah-olah ingin mengatakan bahwa sekolah itu tidak penting, gitu ya. Sekolah itu tidak penting. Yang sering saya tangkap kesimpulannya dari kata-kata itu adalah sekolah itu tidak penting. Nah, saya ingin mengatakan sebaliknya bahwa sekolah itu adalah salah satu cara mendekatkan kita terhadap kesuksesan, ya. Jadi kalau misalnya saya kebetulan punya banyak siswa, ya, ada siswa saya yang tingkat ekonominya tinggi, ada yang mungkin biasa. Justru saya sering mengatakan bahwa kalau kita tidak mampu, kalau kita hidup kita biasa-biasa saja, justru kita harus sekolah. Atau kalau saya karena banyak berhubungan dengan anak-anak yang kelas 12 SMA, saya mengatakan kalau kita berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka kita harus kuliah. Kita harus kuliah. Nah, jadi kita harus kuliah. Nah, kenapa orang mengatakan bahwa sekolah itu seolah tidak penting, ya? Sekolah tidak penting. Saya pikir ini mungkin terpengaruh ya dari bukunya Robert T. Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, ya, ayah kaya, ayah miskin, yang menceritakan bahwa ayah kandungnya yang berpendidikan itu kemudian berakhir dengan tidak baik-baik saja. Kemudian ayahnya yang ayah angkatnya lah, katakanlah begitu, yang bisnis, kemudian sukses sampai akhir hayatnya. Nah, banyak orang sepertinya terpengaruh dengan bukunya Robert T. Kiyosaki tersebut, sehingga kemudian mengatakan seolah-olah bahwa sekolah itu tidak penting. Nah, kalau kita lihat, jadi kesuksesan itu banyak dihubungkan dengan kekayaan. Oke. Kalau kita mau lihat sekarang, kita bisa cek di Google. Boleh ditulis tuh ya, 10 orang terkaya di dunia, ya, 10 orang terkaya di dunia, atau mungkin kita masukkan sekarang 15 ya, karena Bill Gates, karena sebagian dananya banyak didonasikan, itu sudah masuk, dia tidak termasuk 10 besar ya. Kalau kita masuk 15 orang terkaya di dunia, itu boleh dicek, itu rata-rata adalah orang yang kuliah. Bahkan salah satu yang terkaya di dunia saat ini adalah Elon Musk, itu yang pendiri Tesla. Itu bahkan hampir PhD ya, maksudnya sedang S3 tapi ditinggal gitu. Mungkin yang katakanlah tidak sekolah atau tidak diselesaikan kuliahnya hanya si Mark yang pendiri Facebook, atau Bill Gates yang pendiri Microsoft. Nah, enggak apa-apa enggak sekolah kalau seandainya punya otak seperti mereka lebih pintar dari gurunya, enggak apa-apa gitu, dari dosennya, itu enggak sekolah enggak apa-apa gitu. Atau seperti Bill Gates yang punya bapak pengacara terkenal, ya enggak apa-apa gitu. Nanti dia gagal ya, secara mental dia sudah terbiasa dengan kesuksesan gitu. Tapi kalau kawan-kawan atau adik-adik terlahir seperti saya, yang ibu saya tidak bisa baca tulis, tidak pernah sekolah, atau bapak saya yang hanya kelas 3 SD dengan transmigrasi dari Jawa ke Lampung, kemudian sawahnya sawah tak ada hujan, punya 9 anak. Saya aslinya anak terakhir, anak ke-9, tapi aslinya orang tua saya melahirkan 11 anak gitu. Saya sebenarnya anak ke-11 yang tidak ada satupun yang kuliah, ya.
Maka bagi saya merubah nasib itu adalah salah satunya dengan kuliah. Nah, saya sudah buktikan ketika kemudian saya melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada, kemudian saudara-saudara saya juga banyak yang melanjutkan kuliah akhirnya, kemudian diikuti oleh keponakan-keponakan saya, ada yang kuliah di Unila, di UPI Bandung, ada yang anak saya di Telkom Bandung, kemudian ponakan saya ada yang teknik biomedik UGM, kemudian anak saya juga sekarang tahun ini masuk UGM. Menurut saya banyak perubahan ya, banyak perubahan. Tidak dalam arti terkait dengan harta saja, tetapi kami kalau tiap lebaran bisa balik kampung bareng-bareng dan sebagainya. Dan saya pikir sekarang di kampung saya orang hampir semuanya melanjutkan kuliah dan itu nampak sekali perubahannya. Jadi kalau ditanya sekolah itu penting atau tidak, menurut saya sekolah adalah salah satu cara untuk mendekatkan kepada kesuksesan. Dan itu saya dorong anak-anak saya untuk kuliah di tempat-tempat terbaik. Karena apa? Karena di tempat-tempat yang terbaik itulah mereka akan bertemu dengan kawan dari juga orang-orang yang terbaik, sehingga mereka punya jaringan orang-orang yang terbaik. Mungkin ada juga yang mengatakan bahwa itu anaknya orang-orang terkaya Indonesia, atau ada yang mengatakan itu orang-orang yang terkaya di Indonesia tidak sekolah. Iya, mungkin mereka dulu tidak sekolah, tamat SD atau tamat SMP atau tamat SMA. Tetapi di generasi kedua atau generasi ketiga rata-rata mereka sudah kuliahnya bahkan di luar negeri. Ya, jadi sekali lagi bagi saya sekolah itu salah satu cara untuk mendekatkan kepada kesuksesan. Dan saya seringkali ini, mohon maaf, banyak orang mengatakan, ya ada itu artis yang mengatakan sekolah tidak penting dan sebagainya lah gitu ya. Tapi anaknya kuliah sekarang di salah satu PTN terbaik di Indonesia. Bahkan istrinya sedang melanjutkan S3 di PTN terbaik di Indonesia ya. Bahkan dianya sendiri lulusan S2 Amerika gitu. Jadi ya menurut saya kalau Anda lahir seperti saya, ya menurut saya bagaimanapun harus diusahakan untuk sekolah dan untuk melanjutkan kuliah minimal S1. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.